Pemerintahnya terbelenggu, ya, terbelenggu oleh batasan defisit. Ruang fiskal kita memang sangat sempit. Ya. Jadi ada dorongan untuk memberikan stimulus pada kelompok sektor tertentu. Nah, tambahan stimulus ini tentunya akan membebani fiskal. Betul. Nah, untuk menutup beban itu, kemudian pemerintah menekan sektor yang lain, ya, memperkuat atau menarik pajak dari sektor yang lain. Ini akibat sekali lagi karena pemerintah terbelenggu oleh defisit. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini pemerintah berusaha sekali untuk menekan defisit hingga di bawah 2%. Betul. Ya, ini kalau menurut saya karena pemerintah baper. Pemerintah sangat memperhatikan kritik yang selama ini dilontarkan oleh semua pihak. Defisit terlalu lebar, hutang terlalu banyak. Ya. Sementara sebenarnya pemerintah cukup pede sebenarnya dengan rasio utang kita yang masih sangat sehat. Ya. Dengan pelebaran defisit sebenarnya, defisit kita itu batasannya kan sesuai undang-undang hanya 3%. Dan menurut saya itu sudah sangat konservatif. Ya. Dengan kita berada di kisaran 3% pun sebenarnya kita itu sudah sangat sehat. Ya, karena tambahan hutang dengan batasan defisit yang 3% itu kita akan mengalami pertumbuhan utang yang sangat konservatif. Jadi ibaratnya kita, kalau saya selalu mengatakan kita ini orangnya kurus, disuruh diet. Oke. Ya, diet dengan disuruh makan karbo sebesar 3%. Jadi kalau kita makan dengan melakukan defisit 3% itu, kondisi fiskal kita itu tetap akan sehat karena rasio utang akan terjaga. Berarti bisa dikatakan pemerintah melihat bagaimana kondisi saat ini, sektor apa yang harus terus didorong naik tapi harus mengorbankan satu sektor lain. Itu yang seharusnya tidak. Ya, jangan korbankan sektor yang lain. Biarkan aja defisitnya melebar. Ya. Karena sekali lagi, defisit itu apa? Untuk kita masyarakat Indonesia sebenarnya, defisit lebar jadi 3%, jadi 5%, kita tidak merasakan apa-apa. Emangnya kita terus kemudian merasakan sesuatu sakit kalau seandainya defisit jadi 5%. Tidak kita akan rasakan itu. Justru kita akan merasakan menderita sesuatu apabila pertumbuhan ekonomi kita nyungsep sampai 1%, 2%. Yang disebut resesi itu akan kita rasakan semua. Tapi kalau defisitnya melebar itu tidak akan kita rasakan. Oke, seperti itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah pemerintah harus menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Karena konsumsi adalah salah satu roda penggerak ekonomi kita. Mengeluarkan stimulus-stimulus begitu, menambah yang namanya bantuan sosial dan kawan-kawannya untuk menjaga bagaimana tingkat konsumsi masyarakat menengah ke bawah tentunya. Karena ya masih banyak golongan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Tapi di satu sisi tentu juga akan menambah pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini adalah menambah anggaran untuk tentunya bantuan sosial. Bagaimana Anda melihatnya? Justru itu. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi global sedang mengalami shock yang luar biasa. Ya. Tadi disebutkan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia global itu akan turun drastis pada tahun 2020 ini. Artinya kita tidak bisa bergantung kepada pertumbuhan ekonomi global. Ya. Kita harus fokus kepada permintaan domestik. Ya. Nah, untuk menjaga permintaan domestik bisa membantu kita mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita, banyak sekali stimulus fiskal yang harus dilakukan. Pemerintah harus menggelontorkan bantuan sosial, melakukan pemberian potongan-potongan pajak, yang potongan pajak itu harusnya diberikan merata kepada sektor-sektor, tidak hanya melihat satu sektor, dua tidak sektor hanya saja. satu dua sektor, tidak mengorbankan sektor yang lain. Artinya belanja pemerintah di dalam rangka untuk menjaga pertumbuhan konsumsi, mempertahankan permintaan domestik ini akan sangat menyerap pengeluaran di fiskal. Ya. Tantangannya adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penerimaan negara mendapatkan tantangan yang sangat besar, penurunan harga minyak, penurunan perlambatan ekonomi. Ya. Jadi artinya besar kemungkinan target penerimaan pajak akan jauh di bawah, realisasinya jauh di bawah target. Artinya defisit akan melebar. Nah, ini adalah konsekuensi dari harapan kita untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dengan mengandalkan permintaan domestik, dan permintaan domestik itu hanya bisa kita lakukan dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, termasuk dengan memberikan bantuan-bantuan sosial.